guys, jumpa lagi di History Indo. Di era 1960-an, gesekan antara massa pendukung Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan kelompok-kelompok penentangnya terus memanas. Tak jarang berujung bentrok antara kedua pihak. Saat PKI di atas angin, mereka yang menindas lawan-lawannya. Saat angin politik berubah, massa anti komunis ganti membantai orang-orang PKI. Para pelaku sejarah tidak bisa melupakan tragedi di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur yang terjadi pada tahun 1965. Kami sudah berusaha mencoba melupakannya, tapi tragedi itu tetap saja tak bisa sirna dari ingatan masa lalu yang kelam itu, kata Ahyar, salah seorang saksi mata tragedi Kanigoro saat ditemui di MTS Negeri Kanigoro. Demikian dikutip dari kantor berita Antara. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tenaga pesuruh di Madrasah Sanawiyah Negeri tertua di Kediri itu menuturkan, tragedi yang terjadi pada 19 Januari 1965 masih terekam jelas dalam ingatannya. Saat itu ada sekitar 100 orang pelajar Islam Indonesia dari seluruh daerah di Jawa Timur yang sedang mengikuti rapat bersama di Masjid At-Taqwa usai sholat subuh. Tiba-tiba datang segerombolan orang berpakaian hitam-hitam menyerang mereka, kata Ahyar yang saat itu bertugas mengamankan kegiatan tersebut. Dia dan beberapa panitia keamanan acara tersebut tak berdaya menghadapi aktivis dan simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI berpakaian hitam-hitam dengan jumlah mencapai ribuan orang pemimpin. Dia dan beberapa panitia keamanan acara tersebut tak berdaya menghadapi aktivis dan simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI berpakaian hitam-hitam dengan jumlah mencapai ribuan orang. Pimpinan Suryadi yang langsung menyeruak ke dalam masjid membubarkan acara PIL itu. Saya dan beberapa teman langsung digelandang ke kantor kecamatan dan kantor polisi yang ada di Kras. Kalau saat itu kami melawan, sudah barang tentu banyak jatuh korban jiwa di pihak kami, kata pria 8 anak dan 7 cucu itu mengenang. Karena masih tetangga dekat dengan Suryadi, Ahyar mengaku lebih beruntung dibandingkan dengan rekan-rekannya yang mengalami penyiksaan. Dia menyebutkan, saat peristiwa itu terjadi, PKI telah menguasai seluruh pelosok Kediri. Bahkan pejabat pemerintahan, kepolisian, dan tentara dikuasai oleh orang-orang dari partai pimpinan DN Aidit itu. Di Desa Kanigoro sendiri, perbandingan kalangan santri seperti Ahyar dengan orang komunis adalah 1:25. Sedangkan saat tragedi Kanigoro itu terjadi, memang PKI sedang giat-giatnya memberangus orang-orang Masyumi. Mereka ini melihat PIL sebagai underbow dari Masyumi, katanya menuturkan. Dia mengakui setelah meletus gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI, warga masyarakat Kediri berhasil melakukan serangan balik dengan melucuti para pengikut PKI. Desa Kanigoro dijadikan ajang pembantaian orang-orang PKI dan mayat mereka dimasukkan ke dalam sebuah tanah galian besar yang saat ini dikenal oleh warga masyarakat sekitar dengan sebutan makam Parik. Desa Kanigoro dijadikan ajang pembantaian orang-orang PKI dan mayat mereka dimasukkan ke dalam sebuah tanah galian besar
yang saat ini dikenal oleh warga masyarakat sekitar dengan sebutan Makam Parik. Demikian dengan Moningah, 60 tahun, yang juga masih teringat dengan peristiwa pembantaian pada tahun 1965 di desa Kanigoro. Kami ini sebenarnya orang kecil yang tidak tahu apa-apa dengan peristiwa itu, kata istri Sukani berumur 63 tahun, salah satu pengurus PKI di desa Kanigoro itu. Dia mengaku telah kehilangan sejumlah kerabatnya dalam peristiwa berdarah yang terjadi dalam rentang September hingga Oktober 1965. Tentu saya masih ingat peristiwa berdarah itu, kata perempuan dengan pandangan menerawang mengingat peristiwa yang terjadi saat dia masih berusia 18 tahun itu. Tidak hanya kerabat dan anggota keluarganya yang menjadi korban, namun haknya sebagai warga negara diberangus. Sampai-sampai anak sematawayangnya tak mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, sehingga sehari-hari kerjanya hanya membantu Sukani mencetak gorong-gorong di rumahnya di desa Kanigoro. Tragis memang konflik di akar rumput yang menyisakan air mata dan kesedihan. Semoga tak perlu lagi terulang di Indonesia. Dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.